Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam perlindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Rizky Handayani dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu ketimpangan sosial. Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat, kemiskinan, keterbatasan modal, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh masalah pembangunan yang harus diatasi. Salah satu cara agar pembangunan ekonomi di Indonesia bisa meningkat adalah karena tidak adanya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan sosial merupakan fenomena masyarakat yang bersifat global. Terjadi baik di negara maju maupun negara yang masih terbelakang. Bahkan, proses integrasi ekonomi global cenderung akan mempertajam perbedaan kelompok kaya dan kelompok miskin. Bagi negara yang sedang berkembang, seperti di Indonesia, ketimpangan sosial merupakan ancaman keamanan nasional, sebab ketimpangan sosial akan berakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks yang dapat menjadi penghambat pembangunan negara. Dalam konteks pembangunan ekonomi, daerah di Indonesia diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini merupakan salah satu contoh bentuk dari ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan sosial sendiri itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kondisi yang tidak seimbang dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam masyarakat atau bisa juga karena adanya perbedaan memanfaatkan sumber daya. Selain itu, ketimpangan sosial juga dapat diartikan sebagai pembedaan kelas sosial akibat adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dan faktor utama munculnya ketimpangan sosial itu bisa terjadi karena faktor ekonomi. Penyebab utamanya pun bisa terjadi karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan sosial dapat terjadi di masyarakat dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, adanya jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, kurangnya pemukiman, kurangnya fasilitas usaha, sulit mendapatkan peluang kerja, dan kekurangan akses pendidikan yang ditambah dengan masuknya budaya luar yang masuk ke dalam suatu negara. Dalam ketimpangan sosial ada bermacam-macam bentuk. Yang pertama yaitu ketimpangan desa dan kota. Yang kedua, kesenjangan pembangunan diri masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor. Dan yang terakhir, yaitu ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang terpusat pada wilayah perkotaan. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial itu bisa dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak adil. Dengan kebijakan yang tidak adil tersebut, sejumlah ketimpangan sosial ekonomi dapat terjadi. Karena pemerintah yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi adalah kebijakan pembangunan negara. Dan faktor yang kedua yaitu bisa terjadi karena kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif. Akan tetapi, jika dilihat, anak-anak yang berada di daerah terpencil itu memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun fasilitasnya kurang. Sedangkan anak-anak yang tinggal di kota yang memiliki fasilitas belajar yang mencukupi, sebagian besar itu mereka terpengaruh oleh lingkungan sosial yang tidak baik, sehingga semangat belajar mereka itu kurang. Nah, perbedaan ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan tersebut bisa dilihat
dari fasilitas, kualitas tenaga kerja, mutu pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, karena kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial bisa disebabkan karena fasilitas kesehatan yang tidak merata pada setiap daerah, jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Dan yang keempat, karena lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang sedikit hanya mampu menampung angkatan kerja dengan jumlah yang sedikit. Hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi antara angkatan kerja yang telah bekerja dengan angkatan kerja yang belum bekerja. Dan faktor penyebab yang terakhir itu karena kemiskinan. Kemiskinan bisa membuat masyarakat sulit mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak. Sehingga masyarakat yang mengalami kemiskinan akan mengalami ketimpangan sosial ekonomi dengan masyarakat yang lebih kaya. Dan pemerintah melakukan berbagai cara dalam mengatasi ketimpangan sosial tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan peningkatan kualitas penduduk. Dalam peningkatan kualitas penduduk, itu bisa dilakukan dengan cara memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta fasilitas kesehatan, dan menciptakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi, maupun pengarahan terhadap masyarakat. Dan upaya yang kedua dengan mobilitas geografis. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan jumlah penduduk pada suatu daerah, karena mobilitas geografis erat kaitannya dengan perpindahan penduduk. Dan keadaan ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial lewat pemerataan penduduk dan pemerataan pembangunan. Dan upaya yang ketiga dengan menciptakan peluang kerja. Menciptakan peluang kerja juga dapat menghindari ketimpangan sosial, karena biasanya di wilayah atau negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, maka jumlah pengangguran karena kurangnya peluang kerja juga tinggi. Jumlah pengangguran yang tinggi dan kurangnya peluang kerja akan menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan salah satu upaya untuk menciptakan peluang kerja, salah satunya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Nah, pemerintah sendiri juga memiliki kebijakan ekonomi dalam mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan kebijakannya itu yang pertama dengan pemberantasan kekurangan gizi atau stunting. Pemerintah Indonesia berupaya memberantas kekurangan gizi yang banyak terjadi, terutama di daerah terpencil dengan pembangunan yang kurang maju. Kekurangan gizi sendiri itu bisa dianggap memperparah kondisi kemiskinan. Dan kebijakan yang kedua yaitu penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Pembangunan dan kondisi ekonomi yang tidak merata menyebabkan masih banyaknya warga yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran itu bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, terutama karena adanya daerah atau masyarakat yang kekurangan bantuan, namun daerah tersebut malah belum tersentuh bantuan yang ada. Dan kebijakan yang ketiga yaitu peningkatan peluang pekerjaan. Pemerintah berupaya menyediakan pelatihan dan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan keterampilan serta kualitas sumber daya manusia secara merata. Tujuannya untuk mengurangi adanya ketimpangan sosial di masyarakat karena tingkat pengangguran yang tinggi. Kebijakan yang keempat yaitu dengan menurunkan ketimpangan kekayaan. Upaya ini dilakukan dengan pengaturan ulang pajak penghasilan, di mana di Indonesia sendiri masih didominasi oleh kalangan pekerja. Sedangkan sebenarnya penghasilan pribadi seperti pengusaha, pemilik modal, dan yang lainnya memiliki kewajiban pajak yang lebih besar dibandingkan pekerja, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Kondisi ini yang akhirnya menciptakan adanya kesenjangan sosial. Dan kebijakan yang terakhir dengan menciptakan wirausaha secara massal. Selain dengan menciptakan lapangan kerja baru, keadaan kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi dengan menciptakan wirausaha secara massal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.